saya Tessa Graciana Sialoho. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu asumsi klasik dan jenis-jenis asumsi klasik itu sendiri. Dan saya akan memperlihatkan langkah-langkah untuk melakukan uji asumsi klasik itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan. Uji asumsi klasik adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Dari penjelasan di atas, maka akan muncul pertanyaan apa itu regresi linear OLS, apa itu asumsi klasik, dan apa-apa saja jenis asumsi klasik regresi linear itu sendiri. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ordinary least square. Yang kedua, asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar model regresi linear tersebut dapat valid menjadi alat penduga. Yang ketiga adalah jenis-jenis asumsi klasik regresi linear OLS itu sendiri. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, normality test. Yang kedua, autokorelasi test. Yang ketiga, multicollinearity test. Dan yang keempat, heteroskedasticitas test. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas atau normality test. Adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah sebaran data di dalam suatu data kelompok atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah uji autokorelasi atau autokorelasi test. Digunakan untuk menilai apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji multicollinearitas atau multicollinearitas test atau sering disebut dengan koliniaritas ganda adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas independen dengan model regresi ganda. Yang keempat adalah uji heteroskedasticitas atau heteroskedasticitas test adalah adanya ketidaksamaan varian dari variabel untuk semua pengamatan pada model regresi. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana langkah-langkah melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS itu sendiri. Aplikasi SPS itu berbentuk seperti ini. Setelah kita mengklik aplikasi SPSS ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan metode normality test. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik pada bagian atas ini, analis. Setelah itu descriptive statistic, setelah itu explore. Pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan data yang akan kita lakukan pengujian tersebut. Masukkan data dengan cara mengklik open data file. Pada bagian ini kita akan diminta memasukkan data tersebut. Data itu saya simpan di bagian downloads. Ya, data normalitas. Setelah kita sudah memasukkan data normalitas, selanjutnya kita klik open. Ini dia data-data yang akan kita lakukan pengujian itu. Langkah selanjutnya seperti langkah pertama tadi, dengan mengklik analisis, lalu descriptive statistic, lalu explore, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan menginput data Y ke dalam dependent list ini dengan cara mengklik data Y lalu mengklik. Setelah itu kita mengklik bagian plus lalu mencentang bagian faktor level together pada kolom box blocks dan juga stem and leaf dan juga histogram pada kolom descriptive. Pada bagian normality plots with test juga kita centang. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu pada bagian display kita
klik bagian bold. Setelah semua bagian sudah kita centang, selanjutnya kita tekan OK. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari uji asumsi klasik dengan metode normality test. Pada hasil data ini dilihat bahwa nilai sigma 7,15. Berarti nilai sigma sebesar 0,715 lebih besar dari 0,05. Ketika data sig atau hasil sig sendiri lebih besar dari 0,5, maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal atau yang berarti menerima HO. Baiklah, yang kedua kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan metode autokorelasi test. Maka yang pertama dilakukan dengan cara mengklik analis, lalu regression, lalu linear. Pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan data dengan cara mengklik open data file. Di sini saya menyimpan datanya pada file downloads. Kita klik data asumsi klasik. Setelah penampilan seperti ini, kita klik open. Beberapa saat kemudian akan muncul data yang akan kita lakukan pengujiannya. Ini dia datanya. Setelah itu kita lakukan seperti langkah pertama dengan cara mengklik analis, lalu regression, lalu linear. Pada bagian ini kita diminta untuk menginput data ke dalam dependen dan independen. Data keuntungan kita input ke dalam dependen dengan cara mengklik data keuntungan itu, lalu mengklik bagian ini. Lalu penjualan dan biaya promosi kita input ke dalam independen. Seperti langkah kita memasukkan data keuntungan tadi dengan cara mengklik, lalu klik ini, biaya promosi, kita klik ini. Setelah data kita input ke dalam dependen dan independen, langkah selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang estimates pada kolom regression, lalu confidence, lalu covariance matrix, lalu centang semua pada bagian sebelah kanan. Pada bagian residual kita klik turbine watch on. Setelah semua bagian kita centang, langkah selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Beberapa saat kemudian akan muncul data yang telah kita lakukan pengujian tersebut. Ini dia hasilnya. Hasil dari autokorelasi test. Baiklah, yang ketiga kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan metode multicollinearity test. Dengan cara pertama, dengan mengklik analis, lalu mengklik regression, lalu mengklik linear. Pada tampilan ini kita diminta untuk memasukkan data dengan cara mengklik open data file. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Data yang saya akan lakukan pengujian saya simpan di file downloads. Setelah itu kita klik asumsi klasik. Setelah itu kita klik open. Beberapa saat kemudian akan muncul data yang akan kita lakukan pengujian. Ini adalah bentuk datanya. Setelah itu, langkah yang selanjutnya kita seperti langkah pertama tadi dengan cara mengklik analis, lalu mengklik regression, lalu mengklik linear. Pada bagian ini, kita diminta untuk menginput data ke dalam dependen dan independen. Data keuntungan kita masukkan ke dalam dependen dengan cara mengklik bagian ini. Sedangkan untuk penjualan dan biaya promosi, kita input ke dalam independen.
dengan cara mengklik bagian ini. Biaya promosi juga. Setelah semua data kita input, langkah selanjutnya adalah klik statistik. Pada kolom regression coefficients, kita diminta untuk mencentang estimated confidence, lalu covariance. Pada kolom sebelah kanan, kita diminta untuk mencentang semua bagian di kolom sebelah kanan. Pada bagian residuals, kita diminta untuk mencentang bagian ini. Setelah semua tercentang, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik continue. Langkah terakhir adalah dengan mengklik OK. Beberapa saat kemudian akan muncul hasil dari uji asumsi klasik dengan metode multicollinearity test. Ini hasil dari uji asumsi klasik dengan metode multicollinearity test. Ini adalah hasil dari uji multicollinearitas. Dapat kita lihat di sini nilai FIB-nya adalah 202.913. Ini dapat dikatakan bahwa nilai FIB untuk kedua variabel, yaitu penjualan dan biaya promosi, ini adalah lebih besar dari 10. Maka artinya model ini dapat dikatakan mengandung multicollinearitas karena nilai FIB lebih besar daripada 10. Karena ketentuan multicollinearitas itu sendiri adalah ketika nilai FIB lebih besar daripada 10 maka terdapat multicollinearitas, tetapi jika kecil dari 10 maka tidak terdapat multicollinearitas. Baiklah, terakhir kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan metode heteroskedastisitas test dengan langkah mengklik analis, lalu mengklik regression, lalu mengklik linear. Pada bagian ini kita diminta untuk masukkan data dengan cara mengklik open data file. Datanya saya simpan di file downloads. Kita klik asumsi klasik, lalu kita klik open. Lalu akan muncul data seperti ini. Ini adalah data yang kita akan lakukan pengujian tersebut. Langkah selanjutnya adalah seperti langkah pertama tadi, kita klik analis, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Pada bagian ini kita diminta untuk menginput data keuntungan ke dalam dependen, penjualan dan biaya promosi ke dalam independen. Dengan cara klik keuntungan, lalu klik bagian ini, penjualan, bagian ini, biaya promosi, klik bagian ini. Setelah kita selesai menginput data, langkah selanjutnya adalah klik save, lalu pada kolom residual kita centang bagian ini. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan bertampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik transform, lalu compute variable. Pada bagian ini, pada bagian target variable, kita ketik dengan res2. Pada bagian numeric expression, kita ketik dengan abs res 1. Setelah selesai kita masukkan ke dalam target variabel dan numeric expression, langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Kita abaikan saja. Langkah selanjutnya adalah seperti langkah pertama tadi, klik analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Pada bagian ini kita diminta untuk mengeluarkan keuntungan dari dependen dan memasukkan res2 ke dalam dependen tersebut. Dengan cara kita klik keuntungan, lalu kita klik ini, kita keluarkan. Lalu res2-nya kita masukkan ke dalam dependen, kita input dengan cara mengklik bagian ini. Lalu kita klik save.
pada kolom residual sini kita hilangkan centang bagian ini. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari heteroskedastisitas tes itu sendiri. Ini RS1-nya. RS1-nya bisa dilihat di bawah. RS1 ini adalah RS2-nya. Baiklah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Kita dapat melihat hasilnya dari nilai SIG ini. Yang pertama 369, 532, 612. Dapat disimpulkan bahwa nilai SIG ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 369 besar dari 0,05, 532 begitupun juga 612. Maka dapat dikatakan ketiga variabel ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai SIG lebih besar dari 0,05. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai uji asumsi klasik dan jenis-jenis uji asumsi klasik itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear, ordinary least square atau LS, apakah terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Yang kedua yaitu pada saat melakukan uji normalitas, apabila nilai SIG kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Apabila melakukan uji multikolinearitas, pada saat melakukan uji tersebut, apabila nilai FIB kecil dari 10, itu artinya tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi sebaliknya, apabila nilai FIB besar dari 10, maka itu terjadi multikolinearitas. Ya, apabila melakukan uji heteroskedastisitas, apabila nilai SIG kecil dari 0,05, maka itu diartikan terjadi heteroskedastisitas. Tetapi sebaliknya, apabila nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai uji asumsi klasik itu dan jenis-jenis uji asumsi klasik itu sendiri. Dan itulah penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah melakukan uji asumsi klasik